Usia tua kini telah menelan segalanya. Demikian sang waktu menyikapi keadaan. Ketidakabadian kini terbaca jelas dari wajah Gajah Enggon yang penuh keriput. Rambutnya yang dulu tebal kini telah menipis berwarna putih. Jika ada seolah yang tidak berubah adalah sorot matanya yang tajam dan berwibawa. Pada usia tuanya, Gajah Enggon kini harus lebih berhati-hati. Untuk berjalan, kini ia harus tertatih dan sedikit membungkuk. Sementara itu, kemampuan yang pernah ia miliki ketika menjadi prajurit Bayangkara satu persatu mulai menjauh dari dirinya. Kemampuan membidik sasaran dengan ayunan pisau sudah tidak lagi ia kuasai. Yang tersisa adalah kejernihan hatinya, yang itu pun diyakini pada suatu ketika kelak akan hilang pula. Pada saatnya nanti, masa pikun akan datang menyapa tanpa bisa dihindari oleh siapapun. Telah berulang kali Mahapatih Gajah Enggon mengajukan permohonan agar diizinkan turun dari jabatan. Namun sang Prabu Hayam Wuruk masih mempertahankannya karena melihat belum ada sosok yang mampu untuk menggantikannya. Sejarah bagaikan terulang kembali ketika sang Maha Mantri Mugya Rakrean Mapatih Empu Madatiada betapa sulit untuk mencari penggantinya. Butuh waktu 5 tahun lamanya untuk kemudian diangkatlah Mahapatih Gajah Enggon, yang itu pun berbukti Gajah Enggon masih belum mampu untuk menandingi Gajah Mada. Ketika Gajah Enggon mulai beranjak tua, Prabu Hayam Wuruk merasa masih belum menemukan lagi siapa penggantinya. Waktu kini terus bergerak. Kereta kuda yang kini berhenti di luar pintu gerbang Wisma Kepatihan telah menyebabkan Mahapatih Gajah Enggon membatalkan niatnya untuk menutup pintu tengah. Gajah Enggon kemudian segera berbalik dan menempatkan diri menunggu di pendopo wisma kediamannya. Gajah Enggon manggut-manggut amat perlahan ketika melihat siapa yang datang bergegas menuju ke tengah pendoponya. Gajah Enggon kini tersenyum dan menarik kursi yang terlalu rapat ke meja. Untuk tamu yang datang itu, Gajah Enggon mempersiapkan tempat duduknya. Akan tetapi, Gajah Enggon kini melihat betapa beku wajah dari Gajah Narapati. Mahapatih Gajah Enggon kemudian membalas penghormatan yang telah diberikan tamunya itu dengan cara yang sama. "Akan menempuh perjalanan, nak mas?" tanya Gajah Enggon. Gajah Narapati kini mengangguk sambil memundurkan kursi tempat duduknya. "Benar, Paman. Aku mendapat tugas dari Paman Prabu untuk mengirimkan bantuan kepada seorang Jogoboyo dan penduduk tetangganya di Pedukuhan Benansari. Apakah ada sesuatu yang penting sehingga nak mas lebih dulu menyempatkan untuk singgah di kepatihan ini?" Gajah Narapati kini berpikir, berusaha menemukan awalan dari mana ia akan bercerita sesuatu yang amat meresahkan hatinya itu. "Paman, yang paling penting, mohon Paman Mahapatih berkenan untuk merahasiakan keperluanku menghadap Paman, yang hanya sekedar untuk memuasi rasa penasaranku, Paman." Mahapatih Gajah Enggon kini memandang tamunya dengan tidak berkedip. "Masalah yang dihadapi oleh Kang Mas Beriwira Bumi," jawab Raden Gajah Narapati. Gajah Enggon kini tidak dengan segera menangkap maksud dari tamunya itu. "Maaf, Paman. Aku berpendapat dalam kedudukan Paman sebagai Mahapati dan banyak berbicara dengan Paman Prabu dan juga para pihak yang lain. Apakah Paman tahu siapa yang memberi perintah pembunuhan
atas kedua pesinden kekasih dari Kang Mas Wirabumi itu. Dengan segera Gajah Enggon kini terbelalak. Melihat Gajah Enggon terkejut, dengan segera Gajah Narapati tahu Gajah Enggon sama tidak taunya dengan dirinya. Paman benar-benar tidak tahu. Dan bahkan Paman tidak mengerti persoalan apa yang sedang Nak Mas bawa kepada Paman. Dengan singkat namun jelas, Gajah Narapati menceritakan pertemuan dan juga pembicaranya dengan Sang Prabu. Gajah Enggon kini menyimak dengan penuh perhatian. Ada banyak pihak yang tidak suka dengan Kang Mas Wirabumi. Tetapi aku tidak menyangka rasa tidak suka itu harus diterjemahkan dengan cara membunuh kedua pesinden. Dengan apa yang menimpa kedua waranggono kesukaannya itu, Kang Mas Wirabumi pasti sangat terpukul. Hingga sekarang ia masih belum juga pulang. Dan bahkan ia mungkin memilih untuk tidak pulang, Paman. Mahapatih Gajah Enggon merasa sekujur tubuhnya kini dirambati oleh ribuan ekor semut. Apa yang disampaikan oleh Gajah Narapati itu tidak ubahnya petir yang meledak ketika langit sedang begitu bersih. Sungguh itu adalah sebuah berita yang sangat mengagetkan. Nak Mas mendengar berita ini dari mana? Tanya Gajah Enggon. Gajah Narapati kini masih mengalami kesulitan untuk menguasai dirinya. Kemarin, ketika aku meninggalkan Bendansari, tidak terjadi apa-apa di sana, Paman. Tetapi siang ini, Paman Prabu mengatakan kedua pesinden itu telah mati. Apakah itu berarti Paman Prabu yang telah menjatuhkan perintah karena ia tidak senang Kang Mas Wirabumi menjalin hubungan dengan seorang pesinden? Gajah Enggon kini berpikir dengan keras. Gajah Enggon kini tidak memperoleh jawaban sekaligus tidak menemukan dugaan siapa yang harus bertanggung jawab. Namun Gajah Enggon merasa yakin Prabu Hayam Wuruk tidak bertanggung jawab. Tidak mungkin ia berada di belakang apa yang menimpa para pesinden yang disukai oleh anaknya sendiri itu. Nak Mas, Sang Prabu tidak mungkin melakukan itu. Perintah membunuh kedua pesinden itu tidak mungkin berasal dari beliau. Gajah Narapati mengangguk membenarkan. Dalam hatinya, Gajah Narapati juga merasa tidak yakin dengan Sang Prabu yang telah tega melukai hati dari anak lelakinya sendiri. Lalu dari mana perintah itu berasal? Gumam Gajah Narapati. Maka apa boleh buat, Gajah Narapati memang tidak bisa mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Namun rasa penasaran itu dengan telak kini menular. Selanjutnya, tidak hanya Gajah Narapati yang penasaran. Gelisah itu kini juga menjadi milik Mahapati Gajah Enggon yang juga menjadi merasa tidak tenang. Kedekatannya secara pribadi dengan Bre Wirabumi telah menyebabkan Gajah Enggon berhak untuk menjadi cemas. Rasa penasaran itu kini tetap mengganjal di hati Gajah Narapati ketika perjalanan menuju ke desa Medansari dilanjutkan. Kereta kuda itu berderap melintasi siang, bergerak menuju ke sore hari. Oleh karena Gajah Narapati lebih banyak diam, sikap itu telah menulari Sais pemegang kendali kudanya, pun menyebabkan para prajurit yang melakukan pengawalan di belakang juga tidak banyak berbicara. Bendansari memang tidak terlampau jauh dari kota raja. Desa yang dilintasi lalu lalang mereka yang hendak menuju ke ujung Galuh terlihat sangat senyap, meskipun sebagaimana desa-desa yang lain selalu memasang obor di pintu gerbang masuk pedukuhan atau desa mereka. Hanya sesaat setelah petang itu datang,
perjalanan Gajah Narapati dan rombongan pengiringnya kini semakin mendekati tempat yang ia tuju. Seorang penduduk Empedan Sari sedang melintas tidak jauh dari Gapura Pedukuhan. Matanya yang awas kini melihat rombongan kereta kuda yang berada dalam sebuah pengawalan yang ketat. Penduduk Medan Sari bergegas membuat dugaan rombongan siapa yang kini datang. Penduduk itu ingat siang sebelumnya bahkan Sang Prabu Hayam Wuruk sendiri berkenan datang untuk melihat dari dekat kerusakan yang ditimbulkan badai yang telah menerjang Medan Sari. Kedatangan sang raja dalam penyamaran itu benar-benar sangat mengagetkan warga desa. Kereta kuda itu dikawal prajurit. Terlihat dari umbul-umbul yang di bawah. Apakah Sri Baginda datang lagi kemari? Atau utusannya yang ditugasi untuk menjemput Raden Wirabumi? Penduduk itu tersadar bahwa kedatangan kereta kuda itu pasti berkaitan dengan keberadaan Bre Wirabumi di Pedukuhannya. Dengan cekatan, ia kemudian berbalik dan berlari kencang ke rumah Jogoboyo Mahesosuro. Banyak orang yang berkumpul di tempat itu dan dengan segera memberikan perhatian pada kedatangan yang berlari sambil membawa nafas yang tersengal-sengal itu. Kita akan kedatangan tamu lagi. Jogoboyo Mahesosuro kini mendekatinya. Tamu? Ya, tamu Ki. Tamu siapa? Tetangga yang ditanya itu kini masih berusaha untuk menguasai dirinya. Aku melihat kereta kuda yang dikawal oleh banyak prajurit. Sebentar lagi mereka pasti akan tiba. Jogoboyo Mahesosuro kini menoleh pada Wirabumi. Bagaimana Raden? Agaknya Raden sedang dijemput untuk dibawa pulang. Bre Wirabumi kini berpikir, namun ia juga tidak mampu menemukan jawaban siapa orang penting yang berada dalam kereta kuda itu. Kereta kuda adalah jenis kendaraan yang biasanya dinaiki oleh Sekar Kedaton atau sang permaisuri. Bre Wirabumi tidak merasa yakin yang berada dalam kendaraan itu adalah Kusuma Wardani atau permaisuri Sri Sudewi. Bagaimana bentuk kereta itu? Penduduk itu tidak mampu memberikan jawaban yang lebih mengarah. Ia tidak memiliki perbendaharaan pengetahuan atas jenis-jenis kereta kuda. Namun apa yang dilaporkannya memang benar, karena hanya sejenak kemudian terdengar derap beberapa ekor kuda yang meskipun masih di kejauhan, namun suaranya tertangkap dengan jelas. Segera nyalakan obor, perintah Jogoboyo itu dengan segera diterjemahkan dengan cekatan. Obor-obor dengan bahan bakar getah minyak jarak kini dinyalakan, yang kemudian berhasil menerangi reruntuhan rumah dan juga pendopo dari Jogoboyo Mahesosuro dengan jelas. Apalagi malam itu bulan di langit sebelah timur mulai menyibak mendung dan kemudian menyumbangkan cahayanya. Raden Wirabumi kemudian segera mengerutkan kening melihat jenis kereta kuda yang datang itu ternyata adalah kereta yang lazim digunakan sebagai alat pengangkut barang. Bre Wirabumi membalas penghormatan yang kemudian diberikan oleh para prajurit yang telah berloncatan turun dengan mengangguk dan tersenyum. Aku yang datang Kang Mas, ucap Raden Gajah Narapati yang kemudian turun dari kereta. Aku yang datang lagi Paman Jogoboyo. Jogoboyo Mahesosuro kini mengangguk sambil merapatkan kedua telapak tangannya. Aku mendapat tugas dari Paman Prabu untuk mengirimkan bantuan pada Paman Jogoboyo dengan pesan supaya bantuan ini dibagikan pula kepada para tetangga. Jogoboyo Mahesosuro kini tersenyum sumringah dan menyempatkan diri berbalik untuk bisa melihat wajah para tetangganya yang tidak bisa menutupi rasa senangnya, sekaligus juga memberi kesempatan kepada Gajah Narapati
untuk terkejut ketika melihat keadaan di sekitarnya. Dengan segera Gajah Narapati kini terkejut. Apa yang terjadi, Paman? Hujan deras yang terjadi semalam, masih ditambah dengan munculnya sebuah celeret tahun, telah menyebabkan rumah Jogoboyo menjadi ambruk. Bre Wirabumi yang kemudian menyempatkan dirinya di sebelah Raden Gajah kini berkenan menjelaskan. Disapu angin lesus, Kang Mas. Ya, Gajah Narapati melihat tidak hanya rumah Jogoboyo Maheso Suro yang rusak parah, namun rumah di sebelah dan juga di belakangnya juga rusak berat. Gajah Narapati kini terkejut ketika tersadar selama dalam perjalanan ia melihat ada beberapa rumah yang telah rusak. Jadi Paman Prabu menugasi aku untuk mengirim bantuan ini karena telah terjadi bencana ini. Gajah Narapati kini menempatkan diri berdiri di depan sepupunya dengan pandangan mata yang tidak berkedip. Masih ada pertanyaan lain yang menggelisahkan hatinya, namun Gajah Narapati tidak bisa melahirkan penasaran itu dengan serta-merta. Bre Wirabumi kemudian berbalik mengarahkan pandangan matanya kepada sang tuan rumah. Paman, Ayahanda Prabu telah berkenan mengirim bantuan terkait dengan bencana yang terjadi semalam. Aku persilahkan Paman untuk membagi bantuan itu dengan merata dan adil. Jogoboyo Maheso Suro mengangguk. Gajah Narapati kini berbalik dan melambaikan tangan kepada para prajurit yang mengawalnya. Turunkan semua muatan dalam kereta. Baik, Raden. Tidak sabar ingin segera tahu apa yang terjadi, Gajah Narapati kemudian menggamit tangan kakaknya dan kemudian membawanya sedikit menjauh. Kang Mas, aku ikut berduka. Ikut berduka untuk apa? Gajah Narapati kini menyentuh tangan kakaknya. Bre Wirabumi kini malah mengerutkan dahinya. Kematian Pesinden itu tentu telah menyebabkan Kakang Wirabumi terpukul dan juga sangat kehilangan. Bre Wirabumi kini menggeleng. Tidak, Dimas. Aku hanya prihatin peristiwa itu terjadi. Tetapi tentu aku tidak perlu menganggap dunia ini kiamat. Gajah Narapati kini semakin penasaran. Rasa ingin tahunya kini semakin memuncah-muncah. Bagaimana peristiwanya, Kakang? Bre Wirabumi kemudian berbalik dan memusatkan perhatiannya pada salah satu obor yang amat tenang karena tidak terganggu oleh angin. Apa yang terjadi semalam kini serasa terputar kembali di benaknya. Semalam setelah pentas, hujan turun dengan tiba-tiba dan sangat deras. Demikian kuatnya angin berembus. Beberapa pohon tumbang. Di antaranya adalah pohon kelapa dan pohon trembesi di seberang. Angin yang kencang itu telah menerjang pendopo rumah kediaman Jogoboyo Maheso Suro. Kami semua berusaha menyelamatkan diri di bawah meja. Yang apabila pendopo ambruk, kami masih terlindung. Dan benar, pendopo itu benar-benar ambruk, dan kami benar-benar selamat di bawah meja. Akan tetapi, rupanya hujan yang turun itu disertai pula dengan badai yang datang. Semalam masih terjadi lagi angin lesus. Lalu bagaimana, Kakang? Angin itu berputar dengan begitu kuat. Pendopo yang ambruk itu mendidih kami. Bahkan, meja-meja itu kemudian terbang entah kemana. Ketika semua mereda, kami baru melihat Sundarupaka dan Sekartrini serta 2 orang lainnya telah tiada. Gajah Narapati kini merasa jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak.
Dengan mulut yang sedikit terbuka, Gajah Narapati memandangi wajah kakak sepupunya itu sambil berusaha menemukan barangkali ada lekuk bekas di wajahnya. Jadi itu yang terjadi. Letup Gajah Narapati. Bre Wirabumi kemudian memandangi wajah adik sepupunya itu. Kenapa? Apakah ada cerita lain? Jagat Dewa Batara. Kenapa? Padahal aku terlanjur yakin dan mengira para pesinden itu telah mati karena dibunuh, Kakang. Jawaban itu telah menyebabkan Bre Wirabumi tertegun, namun sejenak kemudian tawanya muncul dan berderai. Apakah Ayahanda Prabu tidak menceritakan apa yang terjadi? Gajah Narapati kini menggeleng. Tidak, Kang Mas. Paman Prabu tidak menjelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya. Paman Prabu hanya mengatakan kedua penari tayub itu telah tiada. Dan kemudian aku langsung mengira kematian itu adalah akibat dibunuh karena ada pihak-pihak yang tidak senang melihat hubungan Kang Mas dengan mereka. Siapa sangka mereka tiada karena diterjang oleh angin lesus. Yang aku tidak bisa mengerti, kenapa begitu cepat berita itu sampai ke telinga paman. Bre Wirabumi kini menghirup tarikan napas panjang untuk mengisi segenap lorong di paru-parunya. Dalam keprihatinan yang demikian, wajah Sunda Rupaka dan Sekar Trini yang telah tiada itu kini muncul di benaknya. Jangan meremehkan telik sandi Mojopahit yang mampu menjangkau semua tempat di Mojopahit. Tapi untuk kali ini kau benar. Ayahanda Prabu bisa mendapatkan keterangan di tempat ini dengan sangat cepat. Kau tahu kenapa? Gajah Narapati kini mencuatkan alisnya. Didorong rasa ingin tahu untuk melihat secara langsung apa yang sedang aku lakukan di tempat ini. Ayahanda Prabu datang tanpa pengawalan dan dalam penyamaran. Jawaban itu kini telah menyebabkan Gajah Narapati terbelalak. Paman Prabu datang ke tempat ini. Ya, beliau ingin melihat dan bertemu langsung dengan pesinden tayub yang menurutnya telah menyita sebagian besar perhatianku. Kedatangan Ayahanda Prabu terlambat. Malam sebelumnya, bencana itu telah merenggut nyawa mereka. Gajah Narapati kemudian melangkah mundur dan memperhatikan wajah kakaknya itu dari jarak yang sedikit jauh untuk mendapatkan kesan yang lebih utuh. Kang Mas pasti sangat kehilangan. Apalagi ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, kata Raden Gajah Narapati. Bre Wirabumi tersenyum. Bukan aku yang sedih. Akan tetapi, kalau Dimas berkeinginan untuk mengucapkan bela sungkawa, ucapan itu selayaknya diberikan kepada Paman Banjartarung dan juga para kerabat keluarganya. Saat ini, mereka masih di sini, di rumah Paman Truno Songko, yang masih ada hubungan saudara dengan mereka. Jawaban itu kini telah menyebabkan Raden Gajah Narapati terheran. Kang Mas sendiri, kenapa denganku? Kang Mas tidak merasa bersedih? Tentu saja aku bersedih menyangkut peristiwa yang seperti dialami Sunda Rupaka dan adiknya. Aku menyediakan sebagian perasaanku untuk ikut berduka. Tidak hanya atas Sunda Rupaka, tetapi siapapun juga, aku akan ikut bersedih. Jawaban itu tidak menyebabkan Gajah Narapati merasa puas. Mereka adalah gadis-gadis yang Kang Mas cintai. Kepergian mereka tentu menyebabkan Kang Mas Wirabumi sangat kehilangan. Bre Wirabumi kini tersenyum. Kau seperti Ayahanda Prabu
Dan seperti telik sandi yang semalam menyelinap datang, dan dengan sangat mudah mengira aku menjalin hubungan cinta dengan kedua penari tayub itu. Dugaanmu salah, Dimas. Aku hanya menyukai mereka karena kemampuan yang mereka miliki. Penari tayub itu memiliki suara yang indah. Apa salahnya aku menyimpan perasaan itu? Namun kalau yang kau maksud adalah gadis yang aku cintai, bukan mereka orangnya, Dimas. Gajah Narapati akhirnya menyadari seutuhnya prasangka yang dibawanya sejak dari istana itu ternyata salah. Dugaan pembunuhan terhadap Sundarupaka dan Sekartrini yang didalangi oleh pihak-pihak yang diyakini dari istana itu ternyata adalah salah. Dugaannya atas hubungan asmara Brewirabumi dengan kedua pesinden cantik itu ternyata juga salah. Akan tetapi pernyataan Brewirabumi yang terakhir mengundang rasa ingin tahu selanjutnya. Lalu, siapa gadis yang Kang Mas cintai? Brewirabumi kini menggelengkan kepala sekaligus juga tangannya. Tidak boleh. Tidak boleh, Dimas. Aku tidak akan membiarkan Dimas menggangguku. Ucapan itu kini diakhiri dengan tawa yang ringan. Gajah Narapati kemudian juga ikut mengurai tawa dengan kakaknya. Para prajurit yang datang menemani Gajah Narapati kini tidak mau tinggal diam. Mereka kini terusik ketika melihat reruntuhan rumah Joko Boyomaeso Suro dan tetangganya. Dengan ringan tangan, mereka kemudian melibatkan diri melakukan banyak pekerjaan. Dari penduduk, para prajurit tahu bencana apa yang terjadi di Pedukuhan itu. Berita tentang kehadiran prajurit Mojopahit yang datang membawa bantuan itu dengan segera menyebar. Para perempuan tidak tinggal diam. Mereka cekatan bekerja untuk menyiapkan makanan, apalagi malam itu agaknya akan menjadi malam yang panjang. Bagaimana keadaan di istana, Dimas? Tanya Brewirabumi kepada Gajah Narapati. Tidak ada peristiwa apapun yang luar biasa, Kang Mas. Tetapi bukankah semalam telah dilakukan sidang Pahu Menarendra? Benar. Tetapi aku tidak tahu keputusan apa saja yang diambil dalam sidang Pahu Menarendra itu. Hanya sekarang muncul sebuah desas-desus, Kang Mas. Ucapan Raden Gajah Narapati itu kini memancing rasa ingin tahu Brewirabumi. Desas-desus apa? Permaisuri akan mengambil Dimas Wikramawardhana sebagai menantu. Ucapan Raden Gajah itu telah menyebabkan Wirabumi terbelalak. Benarkah? Kebenarannya tidak jelas. Namanya juga desas-desus, Kang Mas. Wirabumi kemudian terdiam. Akan tetapi dalam diamnya itu sebenarnya Wirabumi berpikir dengan deras. Brewirabumi kini bahkan sampai pada satu kesimpulan. Kau percaya pada desas-desus itu, Dimas? Para emban di keputren Permaisuri kini tengah riuh membicarakannya. Pun demikian dengan para emban di istana Bibi Nirtaja Raja Sadwiteswari juga tengah ramai membicarakannya, Kakang. Brewirabumi kini termangu. Berita itu jika benar adanya mudah sekali untuk menebak ke arah mana dan tujuannya. Dengan perkawinan antara Kusumawardhani dengan adik sepupunya, jelas ada sasaran jangka panjang yang sengaja akan mereka raih. Apa peduliku? Kata Brewirabumi dalam hatinya. Jika melalui perkawinan itu, mereka berniat untuk menguasai tahta, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku sama sekali tidak berminat untuk menggantikan Ayahanda Prabu. Brewirabumi
Kini menatap rembulan yang timbul tenggelam di langit yang dengan sekuat tenaga berbagi cahayanya. Namun Wirabumi juga melihat bulan itu harus bekerja dengan keras karena kini mendung ada di mana-mana.